Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir di acara Belajar Bareng Canva hari ini bersama saya. Perkenalkan, nama saya Dini. Saya aktif sehari-hari belajar desain menggunakan Canva, juga sekaligus membagikan hasil belajar saya lewat konten-konten, terutama di Instagram, di TikTok. Nanti kalau selama penjelasan ada yang kurang dipahami, teman-teman bisa langsung tuliskan aja di chat atau di kolom questions. Kita mulai aja. Pertama, sebelum kita lebih jauh nih ke fitur-fiturnya, kita mengenal dulu apa itu Canva. Jadi Canva itu adalah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat desain grafis. Dan aplikasi ini relatif mudah dan murah. Kenapa mudah? Karena kita bisa menggunakan template yang sudah disediakan oleh Canva. Berbeda dengan aplikasi desain grafis yang lainnya. Yang dulu-dulu ya kayak Adobe, terus Corel. Kita harus desain dulu dari awal. Sedangkan kalau Canva, kita nggak perlu download. Bisa sih lewat aplikasi download, tapi juga kita bisa langsung menggunakannya via website, lewat Google Chrome atau Microsoft Edge, Mozilla Firefox, dan sebagainya. Untuk mulai menggunakan Canva, kita terlebih dahulu login ya. Mungkin teman-teman kalau login udah punya ya akunnya semuanya, atau benar-benar baru nih. Nah, pertama kita masuk dulu ke canva.com. Lalu setelah itu, kalau yang udah punya akun, klik masuk. Kalau yang belum punya akun, klik daftar. Nah, untuk akunnya kita bisa menggunakan akun Google yang kita punya, atau juga kalau teman-teman yang pelajar atau guru nih bisa menggunakan akun yang teman-teman punya dari Belajar ID. Misalnya ini akun aku yang udah jadi, tinggal masuk. Nah, ini ya perbandingan Canva gratis atau Canva free dengan Canva Pro dan Canva Team. Tadi ya, kalau yang Pro itu per bulan bayar 95.000 per orang, kalau yang tim 38.000 per orang, dan satu timnya ada 5 orang. Terus ada juga Canva Edu. Kalau ini untuk guru dan sekolah untuk murid. Nanti di sini kalau Canva Edu fitur-fiturnya sama. Hampir semua fiturnya sama kayak Canva Pro. Semua elemennya, semua template-nya bisa digunakan. Gitu, tapi nggak harus bayar nih khusus untuk guru dan sekolah. Murid-muridnya juga bisa gratis. Sekarang kembali ke halaman beranda. Nah, ini halaman awal Canva. Di sini di bagian atas ada menu yang bisa teman-teman lihat ini untuk tahu tutorial-tutorial cara menggunakan Canva. Di sini teman-teman bisa lihat nih. Ini di belajar, terus ada design school. Ada di sini nanti teman-teman buka aja, di situ ada video-video yang disediakan Canva untuk teman-teman pelajari bagaimana cara menggunakan Canva. Di sini untuk setting ya, bisa setting bahasa di Canva, bisa pakai bahasa Inggris, Indonesia, bahasa Jawa juga ada kalau mau pakai. Gitu. Terus yang buat desain ini, kalau kita mau membuat desain dari kanvas kosong. Nah, ukurannya bisa ukuran khusus. Teman-teman mau pakai ukuran berapa? Nanti di sini satuannya ada pixel, inci, milimeter, dan sentimeter. Nanti misalnya teman-teman ada kebutuhan bikin desain ukuran A4 atau bisa langsung cari yang ukuran A4 di sini, ketik A4. Juga misalnya ada ukuran khusus mau 20 kali 30 cm misalnya. Ubah ke centimeter, terus ini tulis 20 kali 30 cm, lalu buat desain. Setelah itu bagian atas ya ini akun kita. Nama akunnya. Yang di sini juga akun kita dan jenis akun kita ya. Di sini ada yang gratis, ada juga yang tim. Misalnya aku ubah ke yang tim. Nah, terus di sebelah kiri ini ada juga bagian beranda, ada proyek, template, merek, dan aplikasi. Di bagian beranda, teman-teman bakal ngelihat tampilan ini pertanyaan mau desain apa hari ini. Nah, teman-teman langsung ketikkan aja di sini kalau misalnya mau pakai template. Misalnya mau promosi makanan misalnya. Nah, ketikkan lalu klik enter, nanti langsung keluar template-templatenya. Nah, nanti teman-teman pilih aja template-nya yang mana.
Nah, di template ini ada yang ada lambang mahkota dan tulisan Pro, itu berarti template-nya cuma bisa dipakai oleh pengguna Canva Pro. Atau nanti kalau teman-teman yang Canva Edu, berarti di sini lambangnya Edu. Nah, kalau yang free, teman-teman harus cari template-template yang nggak ada lambang mahkota atau lambang toganya ya, misalnya ini. Nah, setelah diklik, lalu sesuaikan template. Nanti akan muncul ke halaman baru. Nanti masuk ke halaman baru. Nah, di halaman ini teman-teman bisa pakai langsung nih desainnya dengan cara jangan sama persis kayak gini ya, tapi diubah-ubah jenis teksnya, warnanya, gambarnya gitu supaya nggak sama template ini gitu. Nanti kalau misalnya di share atau dicetak tiba-tiba ada desain yang sama kan nggak bagus ya. Itu kalau mau pakai template. Di sini juga ada bagian-bagian desain apa aja yang bisa kita gunakan, yang bisa kita buat menggunakan Canva. Misalnya dokumen, bisa juga whiteboard untuk kita bikin brainstorming atau belajar lewat papan tulis di sini, dicoret-coret gitu bisa. Lalu presentasi, juga ada untuk Instagram, TikTok gitu, video reels, video landscape, terus ada produk cetak berbagai macam. Bisa juga membuat situs web sederhana menggunakan Canva. Terus lainnya ini ada infografis, wallpaper, sampul buku, macam-macam ya. Lalu kalau untuk Anda itu jenis-jenis desain yang biasa kita gunakan, di sini ke bawahnya ada desain terakhir yang dibuat. Desain-desain yang pernah dibuat oleh teman-teman nanti ada di sini. Gitu. Terus selain dari desain terakhir di sini, kita ke bagian proyek. Nah, di proyek ini teman-teman bisa lihat apa aja desain yang udah pernah dibuat. Lalu desain-desain itu juga kita bisa tempatkan biar rapih dalam folder-folder desain, terus gambar-gambar yang pernah diupload, video juga yang pernah diupload gitu, nanti bisa kelihatan di proyek ini. Gitu. Terus ini proyek yang dibikin, terus ada juga lihat proyek yang dibagikan ke kita, karena di Canva kan bisa share link tuh, nanti kita dapat link Canva, terus kita buka, nah bakal masuk ke desain yang orang lain buat. Kembali ke beranda. Ada juga ini ya halaman template, selain tadi dari search di depan, di beranda, kita juga bisa ke halaman template sini untuk nyari template apa aja yang bisa kita pilih. Nah, di sini ada kategori-kategorinya. Nih teman-teman yang karyawan atau yang wirausaha bisa di sini cari. Misalnya mau template presentasi untuk bisnis teman-teman, nanti klik aja presentasi, terus bakal muncul template-templatenya. Nah, kayak gini, nanti teman-teman pilih aja. Terus misalnya teman-teman yang mau bikin konten untuk media sosial ya, baik konten promosi untuk bisnisnya, konten untuk sekolahnya, itu bisa lihat di sini. Misalnya pilih konten Instagram. Nah, nanti teman-teman ketikkan kalimat atau kata yang lebih spesifik. Gitu. Bisa cari di sini perdamaian, temanya apa, bisa juga di sini gunakan 5 kata atau lebih untuk mendeskripsikan desain apa yang ingin dibuat. Nah, bisa search di sini. Gitu. Terus juga ada untuk pendidikan. Nah, untuk pendidikan ini ada dikelompokkan berdasarkan kelas-kelasnya. Kelas berapa nih? Ada dari TK sampai kelas 12. Terus ada juga berdasarkan mata pelajaran. Ada juga berdasarkan ini sumber daya ya, jenis desainnya mau bikin desain apa. Misalnya ini ada kerja kelompok. Nanti ada banyak tuh template-template yang teman-teman bisa gunakan. Apalagi kalau untuk presentasi ya, daripada desain dari awal tuh slide-nya kan banyak banget. Nah, ini bisa menghemat waktu belajar lah ya, waktu kerja kelompok teman-teman. Gitu, dengan desain yang udah jadi. Nah, sekarang kita mulai mendesain nih. Mau buat desain dengan ukuran yang kita tentukan. Klik buat desain, lalu ukuran khusus. Kita misalnya mau bikin poster ukuran 20 kali 30 cm. Kita ini lebarnya 20 cm dan tingginya 30 cm. Lalu klik buat desain baru. Nah, kalau buat desain baru, nanti tampilannya akan seperti ini. Kanvasnya kosong. Kanvas itu area kerja kita ya, tempat kita akan menambahkan elemen-elemen, bisa gambar, bisa foto, bisa video, bisa audio ke lembar kerja ini.
Gitu, ini kalau pakai dari kanvas kosong nih. Sekarang kalau kita pakai dari template. Kalau dari template, misalnya kita mau bikin presentasi, karena mayoritas mahasiswa nih dan guru, kita bikin presentasi sekolah ya. Kita ke presentasi, terus di sini bisa klik presentasi sini juga bakal ke buat desain kosong. Nanti kanvasnya akan kosong. Juga bisa ke bawah, nanti akan muncul banyak template-templatenya. Ini kan kalau ngeklik dari sini ya presentasi, tapi kalau teman-teman udah tahu nih topiknya mau apa, jenis presentasinya pengennya desainnya kayak gimana, bisa langsung ketikkan di sini. Misalnya presentasi matematika. Nah, nanti di sini udah langsung ada nih template-template yang temanya, desain-desainnya itu udah matematika banget gitu. Nanti teman-teman langsung pilih aja yang mana. Nah, template-nya ada yang pro, ada juga yang bisa digunakan oleh pengguna Canva free. Misalnya kita pakai yang pro aja ya. Klik lalu pilih sesuaikan template. Nanti akan masuk ke halaman template seperti ini. Setelah terbuka, nanti terlihat tuh desain template-nya ada berapa slide. Nanti kalau teman-teman mau pakai, itu bisa langsung di sini, tambahkan slide untuk judul, klik tambah. Ini. Terus misalnya mau tambahkan slide kedua, kita mau pakai desain yang mana, klik tambah di sini tadi, terus kita cari template-nya, template desainnya, misalnya yang ini. Klik tanda plus, lalu nanti akan menambahkan ke slide kedua. Mau tambah, setelah didesain nih slide kedua, isinya apa aja, kita ubah teksnya, warnanya, gambarnya. Kita mau tambahkan slide lagi, klik tanda plus, lalu tambahkan lagi slide. Sekarang ke fitur-fitur yang ada di halaman editor page. Di sini, di editor page ini tempat kita untuk mendesain ya presentasi ini ya, atau Instagram post, atau apa-apa desain yang teman-teman mau buat, itu di editor page namanya. Di bagian atas kita bisa lihat ada garis 3 ini untuk melihat untuk ke beranda, untuk buat desain baru, untuk lihat desain apa aja yang pernah dibuat, bisa kita lihat di sini. Nah, ini desain-desain yang dibuat ke dalam folder. Terus ada beranda untuk kembali ke beranda. Terus ini ada file. Di sini kita bisa untuk buat desain baru. Untuk mengimport file, kalau misalnya teman-teman mau upload file dokumen, upload file Excel, bisa dari sini. Terus ini ada atur tampilan editor. Untuk teman-teman menampilkan penggaris dan patokan, atau garis bantu ya. Klik tampil penggaris dan patokan. Nah, nanti akan muncul garis ini, penggaris ini, dalam satuan pixel nih. Penggaris ini berfungsi untuk membuat desain teman-teman lebih rapi. Nah, kita bisa tarik garis dari atas, ditahan ke bawah gini, terus juga tarik lagi. Nah, garis-garis ini jadi garis bantu untuk teman-teman membuat desain yang rapi penempatannya. Bisa secara manual gitu menambahkan garis bantunya. Bisa juga dengan cara atur tampilan editor, lalu tambahkan patokan. Ini. Nah, kalau ini nanti akan membagi garis itu sama besar ukurannya. Misalnya kita mau buat kolomnya terbagi menjadi 3, dan barisnya juga terbagi menjadi 3. Lalu klik tambahkan patokan. Nah, nanti di sini kelihatannya bisa langsung jadi 3. Terus ke alih ajaib. Nah, di sini untuk kita bisa mengubah size, mengubah ukurannya, misalnya tadinya 16:9 kayak gini, landscape, terus kita pengen ubah ukuran nih, bisa di custom, misalnya jadi persegi lah ya, jadi 2000 kali 2000 pixel, lalu klik lanjutkan. Nah, lalu salin dan ubah ukuran, lalu buka ukuran yang barunya nih. Nah, nanti langsung otomatis diubah ukurannya, yang tadinya landscape 1920 kali 1080 jadi
ukuran tadi yang dibuat custom 2000 kali 2000. Tapi fitur ini ada di Canva Pro atau Canva Edu juga bisa nih kalau ubah ukuran gini. Alih ajaib udah, terus ini ada undo untuk urungkan dan untuk ulangi. Misalnya nih kita nambahin bentuk deh. Ini kita nambahkan ini, terus mau kita batalkan, klik yang Ctrl Z, urungkan ini undo atau undo. Atau terus misalnya kita mau ulangi lagi yang tadi redo. Nah, untuk yang gambar ini, gambar awan ini artinya kalau udah ada tanda checklist itu berarti desain kita sudah tersimpan secara otomatis. Tapi kalau misalnya masih ada biasanya nih titik 3, tuh titik 3 gini, tadi ya sebelum muncul checklist itu berarti masih proses penyimpanan. Terus di sini ada judul desain kita, bisa kita ubah di sini. Terus ini tanda plus adalah fitur kolaborasi. Ini juga ya keunggulan di Canva, bisa kolaborasi. Jadi kalau teman-teman nih yang mahasiswa misalnya atau yang guru juga ya atau karyawan dengan rekan kerjanya bisa desain bareng-bareng pakai ini fitur kolaborasi. Nanti tinggal tambahkan saja emailnya rekan teman-teman ke sini, email Canva-nya. Nanti langsung otomatis ada email undangan untuk mendesain bersama-sama. Itu terus ini statistik isinya berapa banyak orang yang ngelihat desain kita. Lalu di sini ada bagikan. Ini fitur untuk nge-download dan untuk membagikan desain kita. Membagikannya bisa via link atau via langsung ke media sosial. Itu bisa langsung ke TikTok, ke Instagram, ke LinkedIn, Twitter, Facebook, Pinterest. Gitu. Nanti untuk downloadnya, klik download, ada beberapa format PDF, ada PDF yang untuk di-share sebagai dokumen, ada PDF yang untuk dicetak, terus dalam format PPT, ini nanti setelah di-download lalu bisa buka di PPT. Terus juga format MP4 video. Itu juga ada JPG, PNG, SVG, dan GIF. Ya ini seperti biasa lah. JPG untuk share biasa, nah untuk kalau mau resolusi lebih bagus bisa yang pilih PNG untuk desain-desain grafis ya, pakai format PNG. Nah ini bisa juga beberapa halaman aja yang di download, bisa dipilih semua halaman, bisa juga ada halaman yang di skip. Misalnya halaman 2-nya nggak mau di-download, tapi halaman 3 di-download bisa di sini. Terus kalau yang Canva Pro bisa menggunakan latar belakang transparan saat mendownload, tapi yang Canva Free nggak bisa. Canva Edu dan Canva Pro bisa. Lalu bisa juga memperbesar kualitas rasionya ya, resolusi gambar kita. Tadinya kan kita bikin cuma ini ya 1920 kali 1080. Kalau hasilnya ingin lebih bagus, gambarnya lebih bagus, nah kita bisa perbesarkan ini lalu bisa download. Tapi ini ada di Canva Pro dan Canva Edu. Gitu untuk download. Nah, sekarang ke bagian ini yang kiri-kiri ini nih, tempat di mana kita bakal masukin gambar-gambar, masukin elemen-elemen yang akan kita taruh di kanvas ini, di area kerja kita. Pertama, di bagian atas itu ada desain. Di desain ini akan juga memunculkan template. Selain tadi di halaman awal, di sini juga bisa memunculkan template. Misalnya, ini template yang kita pakai nih, yang paling atas, terakhir digunakan. Lalu bisa scroll ke bawah, ini ada template-template sejenis yang bisa juga kita pilih. Misalnya ini presentasi tugas. Nah, nanti teman-teman misalnya mau buat halaman baru, pakai format yang ini, bisa ya. Tapi jadinya nggak seragam sama yang sebelumnya kan. Gitu. Terus, ini template, ini layout-nya. Layout tuh tata letak desainnya ya. Lalu juga ada style. Style ini isinya warna dan jenis font yang digunakan di dalam desain ini. Nah, tadi kan kita pakai ini nih, pakai
template yang ini ya, yang tadi awal dipilih. Nih, di sini ada gaya template, jadi disediakan warnanya dan jenis fontnya. Di sini ada 2 font, More Sugar dan Now. Dan ini kombinasi warnanya. Teman-teman misalnya mau ubah nih, warnanya nggak mau kayak gini, terus fontnya juga nggak mau kayak gini. Biar cepet, bisa juga pilih dari template yang lain. Misalnya kita pilih template ini. Nah, kita scroll ke bawah, di sini ada gaya template. Kita bisa klik. Nanti langsung terubah otomatis jenis hurufnya, warnanya juga, ya sebelumnya kan gini. Nah, setelah diubah jadi kayak gini. Kita bisa sesuaikan lagi di sini nanti warna-warnanya gitu. Tuh ya, nggak bingung kan? Gampang ya. Terus ini udah desain, lalu ini elemen. Gambar-gambar apa aja yang bisa kita masukin ke sini, bisa foto, bisa grafis, bisa bentuk. Nah, di sini ya. Terakhir digunakan itu berarti elemen-elemen yang kita gunakan terakhir kali untuk mendesain. Ini misalnya yang terakhir kali aku gunakan. Terus ada bentuk di sini. Teman-teman misalnya mau menambahkan bentuk apa, bisa di bentuk sini, lalu klik misalnya kotak persegi. Bisa klik ini, klik persegi ini. Nah, untuk bentuk bisa kita edit-edit lagi, sesuaikan. Ini bentuknya bisa kita ubah. Misalnya tadinya persegi mau jadi lingkaran, terus warnanya bisa kita ubah di sini. Bisa juga pakai outline, menggunakan garis luar di sini. Terus ini untuk menambahkan teks ya, ini nanti aja tambahkan teks. Terus bisa menganimasikan di sini animasi. Nah, ada banyak pilihan untuk menganimasikan. Nanti teman-teman bisa pilih dan sesuaikan animasi mana yang cocok. Terus di sini ada posisi. Nah, di bagian posisi ini tempat kita untuk mengatur letak-letaknya elemen, yang mana yang paling atas dan mana yang ada di bawahnya gitu. Misalnya ini statistik awam. Ini ada di yang paling atas. Terus di bawahnya ada lingkaran ini. Misalnya kita ingin menempatkan lingkaran jadi di belakang, di atas tulisan statistik awam. Kita bisa geser ke atas ini. Selain shape, bisa juga gambar-gambar, elemen, grafis di sini. Di sini ada grafis. Ini gambar-gambar yang bisa kita pakai, tambahkan ke kanvas, ke halaman kerja kita. Teman-teman bisa search di atas sini aja langsung nih, cari elemen. Misalnya ini kan sekolah nih, kalkulator yang kayak gitu-gitu ya. Ini school. Nah, nanti akan muncul semua. Di sini ada grafis, gambar-gambar ilustrasi, ada juga foto, terus ada video, ada audio, ada frame. Nanti bisa lihat semua, klik lihat semua, bisa juga ke bagian grafis. Di bagian grafis ini nih, nanti bakal ada ilustrasi-ilustrasi sesuai keywords atau kata yang kita gunakan di sini. Nah, teman-teman bisa gunakan pakai bahasa Indonesia, bisa juga gunakan pakai bahasa Inggris. Kadang ada yang sama hasilnya, kadang juga berbeda. Misalnya ini kita school kan, gambar awalnya gini. Terus kita cari sekolah. Nah, sama nggak hasil awalnya? Urutannya agak beda ya, tapi sebetulnya hasilnya sama aja. Tapi juga ke beberapa elemen yang misalnya emang adanya cuma pakai bahasa Inggris, ya akan lebih lengkap kalau carinya pakai bahasa Inggris. Di elemen ini ada yang bisa diganti warna-warnanya, ada juga yang nggak bisa diganti. Misalnya kita pilih lampu yang ini deh. Ini udah masuk ya ke sini. Lampu ini ada di sini warnanya nih, bisa kita ubah-ubah. Sesuaikan aja teman-teman mau warnanya kayak gimana. Misalnya gitu ya, lampu hitam. Terus ada juga elemen yang warnanya nggak bisa diubah. Contohnya ini misalnya.
Nih, jadi di sini nggak ada keterangannya untuk ubah warnanya, kotak-kotak yang bisa kita pakai untuk ubah warna. Itu terus izin beli kertas Kak, iya boleh. Nanti kalau ada random question atau nanya apa gitu bisa langsung aja tulis ya di chat atau di Q&A, aku baca juga kok. Itu terus ada juga foto di sini, juga video, ada juga shape gitu ya, bentuk bingkai. Elemen ini bisa kita edit juga gambarnya. Ada beberapa pilihan untuk mengedit. Itu biasanya yang sering dipakai ini duotone kalau kita pengen mengubah warna elemennya. Terus bisa juga sesuaikan mau warnanya apa aja. Dua warna ya, namanya juga duotone. Terus bisa kita pangkas. Misalnya nggak mau semua bagiannya kita tampakin, bisa kita pangkas. Gitu. Terus ini bisa kita flip, kita balik, bisa secara horizontal, bisa juga secara vertikal kayak gini. Gitu. Lalu setiap elemen bisa kita animasikan. Nah, pilihan animasinya banyak nih. Gitu. Terus tadi bisa atur juga posisi biar misalnya tulisannya nggak kelihatan, kita ubah kepalanya biar berada di belakang tulisan. Kita geser. Nah, jadi tulisannya kelihatan. Gitu. Terus ini ada transparansi untuk kita membuat transparan, menghilangkan, atau membuat tampak ya 100% terlihat. Terus yang ini ada gambar kuas untuk copy style. Kita misalnya klik elemen, lalu klik kuas ini, lalu klik ke elemen yang dituju biar warnanya sama. Klik sini. Gitu. Terus ini ada gembok untuk mengunci elemen supaya nggak bisa dipindah-pindah. Terus sekarang ke foto. Ini misalnya foto ini, kita pilih satu aja. Edit foto. Di sini ada fitur edit foto, lalu kita bisa beberapa pilihan nih. Ada untuk memberikan efek, ada untuk sesuaikan, bisa juga untuk pangkas. Pertama di efek dulu. Kita bisa hapus background. Nah, yang banyak teman-teman tanyain nih, untuk hapus background di Canva. Bisa menggunakan ini penghapus LB, latar belakang. Tapi fitur ini cuma ada di Canva Pro atau Canva Edu. Itu nanti background-nya terhapus. Ini ada juga penghapus ajaib untuk menghapus beberapa objek aja yang ada di foto. Terus juga ada fitur perluas untuk memperluas foto nih, bisa ke atas atau ke samping atau ke bawah. Lalu bisa juga mengubah objek, misalnya tadi bunga melati jadi bunga mawar, itu bisa pakai ini. Lalu bisa tangkap ajaib. Ini untuk memisahkan background dengan objek foto. Lalu tangkap teks, kalau foto kita ada teksnya, nah kita bisa ambil teksnya aja gitu pakai ini. Nanti fotonya akan diekstrak, jadi background-nya akan terpisah dengan teks. Lalu ini ada filter, kita bisa ubah-ubah warna fotonya. Dan di sini ada fitur efek bayangan, fokus otomatis, ada buram, juga duotone. Nah, ini yang banyak teman-teman tanyain juga nih di konten-konten yang aku bagikan di Instagram dan TikTok ya. Gimana cara bikin outline foto? Ini kita setelah dihapus background nih, terus kita ke bayangan, lalu ada ini, bersinar, ada timbul, ada kerangka. Nah, yang kerangka ini bisa kita pakai, tentukan ukurannya mau segimana, lalu ubah warnanya, misalnya jadi putih. Itu untuk foto. Setelah foto, ada audio, ada video, yaitu nanti ya langsung ditambahin aja ke sini. Lalu teks. Nah, ini teks bisa kita tambahkan melalui teks, lalu tambahkan di sini, tambahkan, nanti akan masuk ke kanvas kita. Kita bisa ubah nih style fontnya. Nanti misalnya teman-teman bingung apa yang cocok tuh, di sini ada keterangan ini font untuk display, font yang bold, font yang
sans serif atau yang tulisan tangan, font yang untuk sekolah, font kartun, di sini bisa teman-teman pilih. Misalnya ini headingnya untuk judul. Nanti akan keluar pilihan-pilihannya. Misalnya ingin diubah ke sini. Nah, ini nanti tinggal ubah aja, terus di sini untuk ubah ukurannya, ini di sini untuk ubah warnanya. Di sini untuk rata kanan kiri atau tengah. Nah, di sini kalau mau dibuat poin ya per poin. Yang ini nih yang bisa sering kita gunakan itu mengatur jarak huruf dan jarak antar baris. Harus kita sesuaikan ya supaya jangan terlalu renggang atau jangan terlalu rapat supaya teksnya bisa terbaca dengan mudah. Ini juga ya sama supaya hurufnya jangan terlalu renggang atau jangan terlalu menumpuk seperti ini. Kita disetting di sini. Lalu untuk teks ada banyak macam-macam efeknya nih. Teman-teman pilih aja ini misalnya ada bayangan atau menambahkan outline garis luar di teks. Kita bisa juga ubah warna-warnanya di sini. Terus ini kalau mau dibuat teksnya jadi melengkung. Misalnya teks yang statistik awam ini. Mau kita buat melengkung, pilih yang lengkungkan. Nah, nanti kita edit di sini. Seberapa lengkungnya di sini. Mau lengkung ke atas atau lengkung ke bawah. Gitu. Selebihnya sih kayak dibuat bold, terus dibuat garis bawah, animasikan. Nah, untuk teks ada animasi tersendiri juga nih. Yang tulisan ini yang bisa kayak mesin tik gitu. Terus bisa juga atur transparansi. Oke, terus di Canva juga bisa mengunggah gambar, bisa unggah video, bisa unggah audio. Nanti klik ke bagian unggahan, lalu klik unggah file. Nanti tinggal teman-teman pilih aja file yang ada di handphone atau ada yang ada di PC, di laptop teman-teman. Nanti langsung terunggah di sini. Kalau formatnya PNG atau JPG akan di bagian gambar. Kalau video, kalau formatnya MP4, terus audio yang format-format MP3 atau WAV di sini. Ini gambar untuk menggambar secara manual. Bisa pakai ini, bisa kita ubah warnanya juga. Gitu. Cara-cara gitu. Terus ini proyek, misalnya kita udah desain apa nih yang pernah dibuat. Kita ingin menambahkan desain tersebut ke desain yang lagi kita kerjakan. Kita bisa buka desain ini, lalu klik desain yang mau ditambahkan. Nah, nanti akan langsung masuk ke halaman kerja kita. Klik tambah dulu ya, biar slide baru, halaman baru, lalu klik ini. Nah, nanti langsung muncul di kanvas yang kita kerjakan, dari desain yang pernah kita buat di Canva. Oke, terus kita ke baca Q&A dulu deh. Saya izin tanya, setting bahasa ngaruh nggak kalau cari keyword, misal settingan bahasa Inggris tapi mau elemen pakai bahasa Indonesia? Kalau itu keyword tetap pakai nggak ngaruh sih, karena nanti di elemen itu, nah ini ya tadi lupa ngejelasin juga, ada ini tanda i info yang isinya judul elemen, nama elemen, terus ada keterangan elemen dan ada kata kunci elemennya. Jadi kalau kita search keyword elemen di sini, berarti kalau kita search keyword nih misalnya tadi kan sekolah. Nah, elemen-elemen yang muncul itu adalah elemen yang di dalamnya ada keyword-keyword ini. Kayak school nih, ada education, free, form, bulk, light gitu ya. Nah, kalau secara defaultnya di Canva itu, teman-teman kreator itu bikin elemen bisa langsung bahasa Indonesia, tapi dari Canva-nya itu minta defaultnya adalah bahasa Inggris, kecuali kalau misalnya emang nggak ada padanan kata di bahasa Inggrisnya. Misalnya seblak gitu, atau nama makanan bakso ada ya. Nama makanan tradisional lah surabi atau apa gitu ya. Nah itu kan di bahasa Inggris nggak ada, tetap namanya itu. Maka yang ditulisnya itu. Tapi kalau misalnya ada bahasa Inggrisnya,
diminta keywordnya adalah bahasa Inggris. Jadi nanti kalau misalnya school ya school, tapi teman-teman bisa nanti nge-search-nya pakai keyword sekolah. Jadi otomatis diterjemahkan oleh Canva-nya. Gitu. Terus seputar elemen lagi nih. Jadi ada elemen-elemen tuh teman-teman kreator kan sering tuh set elemen, carinya di mana, cara lihatnya di mana gitu ya. Bisa dapatnya dari mana set elemen kayak gitu. Itu kita cari misalnya dari school nih. Nah, kita ke bagian grafis, kita ke titik 3 ini. Kan ada nama, ada juga nama kreatornya, nama studionya. Nanti kalau yang ada koleksi itu ada keterangannya. Lihat koleksi nih yang paling bawah. Nah, klik lihat koleksi, maka ada set koleksi yang bisa ditampilkan. Terus menjawab pertanyaan dari, lanjut ya, izin bertanya cara mix and match warna atau elemen biar kelihatan cocok bagaimana. Nah ini, mix and match elemen itu pakai set elemen aja. Kakak cari elemen yang ada set koleksinya. Nanti ya udah pasti tuh style gambarnya kan bakalan sama nih semua elemennya. Jangan yang terpisah-pisah gitu. Nanti misalnya ada yang lebih ke pastel gini, watercolor, tapi yang satunya lagi gambarnya 3D. Nah ini kan gaya ilustrasinya tuh ada beda-beda. Ada yang ini kayak gambar 3D, ada juga yang pastel, ada juga yang cuman kayak gambaran tangan, hand drawn gitu. Nah tipsnya itu pakai aja kakak cari elemen-elemen yang bisa lihat koleksinya di situ. Jadi nanti otomatis nih pasti si desain-desainnya satu style gambar-gambarnya. Kayak ini ya yang ada di slide ini. Jadi kan gambar awalnya gini ya. Nah ini ada kalkulator terus klik I ini, kita bisa lihat namanya apa, organic hand drawn, lalu bisa juga lihat nih koleksi. Tuh nanti langsung ada gambar-gambar yang serupa, stylenya sama. Gitu. Terus cara menuliskan reaksi kimia di Canva bisa nggak sih? Reaksi kimia, kalau cuma teks-teks aja kan bisa. Kalau misalnya nanti ada yang dua kecil, uppercase atau lowercase, itu berarti teksnya dipindah. Tapi juga ada ini, di aplikasi ada equation. Fitur baru nih di Canva. Ini untuk matematika. Ini untuk rumus matematika. Kalau rumus kimia belum ada sih. Paling kalau rumus kimia ya teks-teks itu aja kan. Nanti yang uppercase lowercase-nya berarti dipisahkan. Nah ini untuk matematika ya, rumus matematika bisa di sini. Nanti tuliskan angkanya di sini, misalnya 2 akar 3, gitu dan seterusnya ya. Nanti teman-teman coba aja di aplikasi lalu search equation. Itu kalau untuk kimia belum. Terus apa lagi nih? Buat memaksimalkan pakai asisten Canva. Asisten Canva tuh yang di sini ya. Saya asisten teknologi. Nanti teman-teman langsung tuliskan aja pertanyaannya apa. Kayak waktu itu aku pernah ada kendala, nggak ada iDrop-nya, drop tool-nya. Langsung di sini aja ketikkan pertanyaannya apa, nanti dia kan berbasis AI, langsung ketemu jawabannya gitu, harus ngapain. Tadi nih, lewat lagi. Di penghasil gambar AI. Nah, di Canva ada fitur untuk kita bikin gambar-gambar AI gitu yang sekarang lagi rame tuh orang-orang. Nih, di elemen, terus ke bagian ini, penghasil gambar AI, klik buat karya sendiri. Buat ya gitu. Lalu teman-teman pengen bikin apa? Tinggal tuliskan di sini. Nah, nulisinnya ini namanya prompt. Promptnya itu yang detail gitu, yang spesifik. Misalnya kalau mau orangnya kayak gimana, apa lagi senang, lagi sedih gitu ekspresinya. Terus pakaiannya warna apa, terus bawa apa, pegang apa gitu, nanti ditulis. Misalnya
Nah, terus sekarang lagi musim kan yang gambar 3D animasi gitu. Misalnya nih aku contohin ya. Gambar 3D animasi seorang anak misalnya menggunakan pakaian berwarna merah dan menggendong tas di depan sekolah. Misalnya gini. Lalu ini di sini kalau mau milih stylenya, tapi kalau mau gambar 3D gini nggak usah pilih style. Lalu ini ada rasionya, mau bentuknya persegi atau bentuknya horizontal atau vertikal. Pilih, misalnya mau vertikal. Lalu klik buat gambar. Nah, kalau di Canva Pro itu bisa 50 gambar kita buat per bulannya. Tapi kalau Canva free cuma bisa 50 gambar, cuma sampai 50 gambar. Setelah itu berbayar, atau entah berbayar atau disuruh langganan Canva Pro. Lalu klik buat gambar. Nah, kita tunggu rendernya di sini. Akan keluar nih contoh-contoh gambarnya. Nah, tadi kan aku tulis gambar 3D animasi. Seorang anak menggunakan pakaian berwarna merah dan menggendong tas di depan sekolah. Gitu latarnya ditulis di depan sekolah, terus ini gendong tas. Nah, terus macam-macamnya ada banyak nih, ada yang digendong di punggung, ada yang di jinjing gitu. Nanti teman-teman bisa lebih spesifikan lagi mau kayak gimana. Gitu untuk yang gambar AI ini. Kak Teguh, kombinasi warna yang pas dan cocok itu, nah untuk kombinasi warna, teman-teman bisa pakai, tadi kalau dari template itu bakal keluar, gini kan, template-template yang udah ada, terus ya cara gampangnya gitu ya, bisa dari ini, gaya template, nah ada warna kan di sini udah ada kombinasi warna, teman-teman bisa langsung aja pakai yang ada di sini, langsung klik aja, gitu. Nanti kalau teksnya pengen tetap, ubah aja lagi ke awal tadi, secara manual gitu ya, tadi ingat-ingat fontnya apa yang dipakai. Ini no, sama yang ini more sugar. Atau apa ya tadi? Nama fontnya lupa. Nah, terus juga selain itu bisa pakai fiturnya Canva juga nih, color wheel atau color palette generator. Nih ada, nanti teman-teman dari Google search aja langsung color wheel. Nah, ini ngebantu teman-teman untuk kombinasi warna nih. Kita nggak sempat bahas sih, ini prinsip desain ya. Dasar-dasar cara ngedesain sih sebenarnya. Soalnya malam ini kan khusus untuk Canva pemula gitu ya. Ini, nah untuk kombinasi warna ini ada berbagai macam komplement, ada monokrom, ada analog, triadik, dan tetradik. Kalau komplement berarti nanti akan merekomendasikan warna yang berseberangan, misalnya kita milihnya warna biru, nanti akan direkomendasikan warna seberangnya itu kuning atau kehijauan, kuning oranye. Atau misalnya pilih mode yang lain, monokrom, untuk yang gradasi. Atau juga misalnya analog, yang bersebelahan warnanya. Nah, nanti ini akan muncul nih kode warnanya. Kode warna ini nanti teman-teman pakai ke desain Canva-nya. Ini kan ada kode warna. Nah, kode warna ini spesifik untuk setiap satu warna. Jadi kalau udah kodenya 2264DD, pasti bakal kayak gini warnanya. Klik, misalnya ini kita mau ubah warna background, klik warna, lalu nanti di sini, nah paste, paste, gitu, enter. Nah, akan berubah warnanya. Berubah kan? Kelihatan nggak berubah? Gitu. Terus selain color wheel, bisa juga color palette generator. Di sini kalau color palette generator, sambil nunggu, fitur-fitur buat motion dong Kak. Untuk motion sih udah pasti yang itu ya, animasi-animasi. Tadi ya kan tiap elemen bisa dianimasikan. Terus tiap halaman juga bisa dianimasikan. Gitu. Tapi waktunya nggak cukup nih, mungkin next time ya.
tertarik nggak kalau bikin kelas lagi khusus untuk bikin animasi? Tadinya rencana aku kan sekarang bikinnya yang dasar dulu nih buat teman-teman yang emang baru banget pakai Canva, masih bingung fitur-fitur yang ada di Canva. Gitu, nanti kalau next ada lagi dan teman-teman minat lagi untuk lanjut, bisa kita bikin topik yang lebih spesifik, misalnya kalau mau animasi gitu boleh. Tapi waktunya belum tahu kapan. Kalau banyak lagi yang minat nih kayak hari ini, oke lah, ayo. Nah ini ya, color palette generator. Nanti teman-teman misalnya ada gambar yang teman-teman suka, bisa upload aja di sini. Nanti bakal keluar kode warnanya. Kayak contohnya di sini ya, yang foto donat ini ada warna dominannya warna pink, warna biru, warna mint, sama warna kuning. Nanti warna ini bisa teman-teman pakai untuk ke desain teman-teman. Caranya ya sama kayak tadi ya yang pakai color wheel. Di copy kode warnanya, terus nanti masuk lagi ke sini. Kamu lihat hasil contoh desain yang udah kakak buat. Desain yang mana? Yang kemarin menang lomba aja ya. Ada sisi lain dari peristiwa Sumpah Pemuda. Pada 95 tahun yang lalu, pertama kalinya lagu kebangsaan Indonesia Nah Raya ini contoh diperdengarkan di depan hasil Kongres Pemuda II pada animasi 28 yang bikin Oktober 1928. bikinnya. Ialah Wage Rudolf Supratman. Gitu, tapi udah ya ini ya. Tapi ya untuk bikin animasi gini kan kita perlu tahu nih fitur-fiturnya, cara pakainya apa aja, animasinya apa aja. Nah, untuk bikin animasi kayak gini, intinya sih yang paling inti itu kita pakai transisi tiap slide cocok dan gerak. Yang ini. Oke, udah ada reminder waktu kita 5 menit lagi. Nanti ya, next ya. Kak Arinil ya tanya ya. Gambarnya itu aku buat pakai penghasil gambar AI di sini nih. Nih, ini kan jadi kelihatan suasana jadulnya ya, era Indonesia zaman dulu gitu ceritanya. Jadi aku di sini tuh tulis promptnya eh, orang-orang yang sedang rapat di meja bundar menggunakan kemeja putih dan penutup kepala hitam. Terus suasana era Indonesia tahun 1930 gitu aku tulis di sini. Nah, nanti setelah keluar nih kan gambarnya, kita bisa, ini kan cuma gambar doang nih, nggak ada latar belakang. Nah, kita bisa edit foto, terus hapus background. Gitu caranya. Oke, kayaknya sih udah ya. Tadi masih ada pertanyaan yang belum kejawab. Oh, ini aja ya, kalau teman-teman mau nggak kita ada grup Telegram. Nanti bisa diskusi di situ kalau mau. Oke, makasih ya teman-teman semuanya udah mau ikutan hari ini sampai jam 10. Kalau aku di sini jam 10 ya di Sulawesi, di sana jam 9, terus teman-teman yang di Papua berarti sekarang udah jam 11 malam. Nanti aku coba kirimin recordingnya, terus aku juga kirim link grupnya ya untuk kita belajar atau diskusi lebih lanjut, karena ini kan waktunya terbatas. Makasih teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.